Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman siswa-siswi SMK 1 Sungai Liat. Waalaikumsalam pagi Kak. Yang udah join jangan sampai ketiduran dulu karena nunggu temennya. Siap, Pak. Terima kasih udah nyempetin waktunya untuk training atau biasa kita sebutnya ini kita sharing aja. Jadi teman-teman jangan terlalu tegang atau terlalu kaku. Apapun yang teman-teman gak ngerti atau nantinya saya menjelaskan terlalu cepat, mungkin teman-teman langsung ajukan pertanyaan aja, nggak apa-apa. Oke, mungkin di sini yang udah ikut training pertama, ada yang ikut juga hari ini? Enggak, atau baru semua? Baru, Pak. Baru Pak. Oke, berarti baru semua ya? Baru, Pak. Baru. Oke. Baru. Baru Pak. Baru ini. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit Grade ini apa sih, gitu kan? Jadi Grade adalah singkatan dari Great Education, jadi edukasi yang baik. Kita dari perusahaan teknologi bergerak di bidang pendidikan. Jadi kita ada kerjasama sama Pemprov Bangka Belitung untuk proses digitalisasi sekolah-sekolah. Dan kebetulan itu Sungai Liat ditunjuk sebagai salah satu pilot project-nya. Jadi sudah ditunjuk sama Pak Gub sama Pak Kades itu sekitar 6 sekolah menjadi pilot. Untuk Stephen Ferentinos boleh stop present. Diklik stop presentasinya. Halo, Stefanus, Step. Oke. Jadi dari Grade ini kita menyediakan 4 aplikasi atau 4 platform. Yang pertama itu School Management System, diperuntukkan untuk sekolah. Yang kedua itu ada Web Teacher, diperuntukkan untuk guru. Yang ketiga ada Web Student, itu diperuntukkan untuk siswa. Dan Parent Apps itu diperuntukkan untuk orang tua siswa nantinya. Jadi keempat platform ini saling keterkaitan atau saling terkoneksi antara siswa dengan School Management System, antara guru dengan School Management System, antara orang tua dan guru, antara siswa dan guru itu pastinya. Oke, tapi untuk hari ini kita untuk pemberian materi lebih ke web student-nya atau student web. Nah, untuk web student Nah, ini adalah tampilan login dari web student-nya. Teman-teman, kalau mau login menggunakan laptop atau PC, itu teman-teman cukup masukkan link student
www.gredu.co seperti ini. Seperti ini, student.gredu.co. Ini diperuntukkan untuk teman-teman yang login menggunakan laptop dan komputer. Nah, untuk web student itu juga bisa diakses melalui handphone atau mobile, teman-teman. Itu teman-teman bisa download di App Store atau di Play Store-nya masing-masing. Itu Gredu Student. Aplikasinya yang warna ungu. Itu teman-teman bisa download. Nah, untuk melakukan sebelum login, teman-teman harus mendaftarkan akunnya atau melakukan verifikasi terlebih dahulu. Seperti pada daftar seterusnya harus daftar atau verifikasi akun dulu, daftar email, password, dan juga memasukkan teman ini pas atau pas di akunnya. Jadi untuk itu cuman pas aja. Sudah verifikasi. Sebentar, masih ada yang join. Jadi teman-teman udah verifikasi nih, udah daftar. Berarti teman-teman nggak melakukan verifikasi lagi atau daftar lagi kalau mau login. Teman-teman cukup masukkan email, masukkan password, dan tinggal login dimanapun, baik itu di handphone maupun di laptop atau PC. Nah, untuk teman-teman double login juga bisa. Maksudnya double login itu di handphone atau di mobile teman-teman ini standby akunnya. Terus teman-teman mau login lagi melalui laptop itu bisa. Jadi untuk teman-teman yang di handphone mungkin di standby aja nggak apa-apa. Nah, kalau teman-teman mau buka di laptop atau di sekolah nantinya di komputer sekolah itu tetap bisa login dengan menggunakan email dan password yang sama. Jadi seperti itu untuk penjelasan awalnya, teman-teman. Jadi karena kemarin saya lihat dari sekolah-sekolah lain juga banyak terjadi kendala. Nah, kendalanya itu kebanyakan itu human error. Udah verifikasi, tahu-tahu nggak dicek emailnya salah mungkin, atau kata sandinya kelupaan lagi, dan ujung-ujungnya bilang nggak bisa login. Oke, saya ingetin lagi, untuk verifikasi akun atau daftar akun itu cuma dilakukan 1 kali. Masih ada yang baru join? Oke, kita lanjut. Untuk memverifikasi akun atau mendaftarkan akunnya, teman-teman, itu tinggal diklik di sini. Belum punya akun, verifikasi akun. Nah, di sini teman-teman cukup memasukkan kode unik. Kode unik ini apa? Masih ada yang baru join? Nah, di sini teman-teman masukkan kode unik untuk mendaftarkan atau memverifikasi akun teman-teman. Kode unik ini apa?
Jadi, kode unik ini adalah kode referensi dari kita yang berguna untuk untuk teman-teman bisa mendaftarkan atau memverifikasi akun teman-teman masing-masing. Di Zoom maksudnya gimana, Pak? Di ini aja Pak, dipasang pasang pin ke layar Pak. Dari kemarin emang gini Pak, presentasi di Meet lagi error kayaknya. Kemarin juga kayak gini, munculnya kecil di audiensnya. Di pin ke layar aja Pak. Aduh. Sebentar. Gimana Pak kelihatan? Oke, saya ulang lagi. Itu teman-teman untuk melakukan verifikasi itu cukup ditekan verifikasi akun di sini. Nah, di sini teman-teman nanti masukin kode uniknya. Guna kode unik yaitu untuk mendaftarkan atau memverifikasi akun teman-teman, dan itu cukup dilakukan cuma sekali teman-teman. Setelah teman-teman mendaftarkan akun atau setelah verifikasi akun, itu nanti teman-teman memasukkan email dan juga membuat password untuk akun Gredunya. Nah, email dan password tersebut nanti yang teman-teman gunakan untuk login. Jadi kode unik nantinya cuma berlaku untuk verifikasi aja di awal doang. Nah, seperti itu teman-teman. Ini saya coba cek dulu akun teman-teman. Nanti akan kita share lagi kode uniknya semua teman-teman yang ikut. Masih ada yang mau join. Maaf teman, jaringannya rada lemot karena hujan kayaknya.
Oke, nah, nanti kita kasih contoh untuk verifikasi akunnya, teman-teman. Masih ada yang baru join, mohon maaf. Oke, untuk verifikasi akun atau untuk di bagian menu login, ini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk? Kalau ada silakan. Ya, nanti akan kita coba login, Pak. Ya, jadi saya mau nanya dulu nih untuk bagian menu login atau bagian verifikasi ada yang kurang jelas mungkin dari menu Google. Nanti kalau email langsung bisa. Nanti kalau pakai email langsung bisa masuk ya, Pak. Oke, saya jelasin lagi. Untuk teman-teman, sebelum bisa melakukan login menggunakan email teman masing-masing, itu teman-teman mendaftarkan akunnya terlebih dahulu atau memverifikasi akunnya terlebih dahulu. Nggak langsung bisa masuk dengan email di sini. Jadi teman-teman harus mendaftarkan akunnya atau memverifikasi akunnya terlebih dahulu. Nah, memverifikasinya di mana? Di sini teman-teman. Belum punya akun, verifikasi akun terlebih dahulu teman-teman. Di sini masukin kode uniknya. Nah, nanti masuk email untuk mendaftarkan email teman-teman untuk login nantinya menggunakan email tersebut dan juga untuk membuat password untuk akun Gradle-nya. Coba deh saya kasih contoh satu. Yang hadir di sini kelas berapa aja sekarang? Coba satu kasih namanya. Yang mau saya contohin namanya, boleh? Ini masih banyak kelas yang belum ada. Oke, saya kasih contoh di sini aja. Hmm, di sini
Bisa. Oke. Mungkin untuk sebagai contoh login, teman-teman, di sini belum bisa ini. Mungkin periode baru belum diaktifin untuk akunnya. Karena periode baru udah mulai di tahun ajaran yang baru. Halo, cek. Terdengar dengan jelas nama saya? Nama. Suara saya? Iya, Pak. Oke. Mungkin nanti untuk diverifikasi, saya minta aktifin dulu sama anak-anak produk atau orang kantor untuk bisa kita coba nanti untuk kasih contoh satu verifikasi. Tapi saya jelasin lagi untuk verifikasi akun ini, nanti teman-teman di sini cukup memasukkan kode uniknya aja, dan terus nanti akan diminta untuk memasukkan email pribadi teman-teman yang aktif. Dan juga setelah itu teman-teman akan diminta untuk membuat password untuk akun Gledunya. Nah, email dan password tersebut yang akan nantinya teman-teman gunakan untuk login ke student webnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini saya kasih contoh untuk akun dari Nabil Dadrian. Ini adalah contoh akun yang setelah diverifikasi atau yang sudah didaftarkan. Di sini masukin emailnya dan di sini masukin passwordnya dan lalu tekan masuk. Nah, ini yang teman-teman lihat, ini adalah tampilan beranda dari student webnya, teman-teman. Sama-sama teman-teman lihat, di sini ada nama anaknya, Nabil Tadrian. Di sini nanti sekolahnya, di sini kelasnya, kelas berapa, emailnya, nomor handphone. Nah, kalau teman-teman mau mengubah profil, itu tinggal diklik ubah profil. Ini terserah teman-teman, balik lagi pribadi masing-masing. Di sini untuk ganti kata sandi, di sini untuk masukkan alamatnya. Nah, di sini adalah daftar pengajar teman-teman selama 1 semesternya nanti. Akan ada berikut dengan mata pelajarannya masing-masing. Nah, di sini ada informasi harian. Informasi harian ini apa? Jadi informasi harian ini semua pemberitahuan atau pengumuman yang masuk dari wali kelas atau guru mapel yang mengajar teman-teman pada hari itu. Apapun itu, misalkan teman-teman dipulangkan lebih lambat misalkan nih, karena ada rapat, di sini akan muncul teman-teman pemberitahuannya.
Dan itu kalau di handphone akan muncul notisnya, kayak notis WA. Nah, kalau teman-teman bukanya melalui laptop atau komputer, di sini akan muncul juga di informasi harian. Kalau mau lihat detailnya, di sini ada lihat lainnya, tinggal diklik. Itu teman-teman bisa lihat semua informasi yang sudah di-share oleh Wallace atau guru mapel yang bersangkutan. Di sini juga ada gambar lonceng. Lonceng itu boleh di sini ada si atas masuk. Ini akan tinggal klik aja. Nanti juga klik kalau masih kuat nanti urutannya dari yang terbaru. Di sini teman-teman menbok dari pasti ada tanggal atau ada kalender. Gunanya apa? Ini kalau misalkan teman-teman mau lihat jadwal di minggu depan atau jadwal di bulan depan, di sini teman-teman tinggal klik tanggalnya aja. Jadi di sini kita udah set tanggal mata pelajaran atau jadwal kelas teman-teman itu selama 1 semester. Jadi teman-teman mau lihat di tanggal berapa ya, tinggal klik aja tanggalnya. Jadi nggak ada lagi nih kertas-kertasan nanti di kelas untuk jadwalnya, atau teman-teman harus memfoto jadwal kelasnya. Ini udah ada selama 1 semesternya. Ini jadwal pelajarannya, berikut dengan pengajarnya, juga dengan ruangannya, dan juga jam belajarnya dari jam berapa ke jam berapa, teman-teman. Ini adalah tampilan dari berandanya. Teman-teman bisa melihat informasi harian, bisa mengubah profil, bisa melihat jadwal, mau kapan aja mau lihat jadwal. Jadwal ujian nantinya, baik itu PHS maupun PTS, ada di sini nantinya. Nah, tapi kalau untuk teman-teman misalkan login hari ini, itu sistem akan langsung ngeset di tanggal hari ini, teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus klik-klik tanggal untuk melihat jadwalnya yang hari ini. Jadi teman-teman cuman ngeklik tanggal ini kalau mau lihat jadwal yang di minggu depan misalkan, atau besok, atau di bulan depan, itu teman-teman harus klik tanggalnya. Tapi kalau teman-teman mau lihat tanggal sekarang, itu udah di-set langsung oleh sistemnya. Ini untuk bagian berandanya. Kita masuk ke performa. Nah, di performa ini adalah semua rekapan nilai atau ya nilai yang udah teman-teman kerjakan dari tugas-tugas yang sudah dikasih oleh guru-gurunya. Di sini akan muncul nilainya secara langsung, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngecek nilai teman-teman langsung. Nah, untuk di bagian depan ini adalah rekapannya. Jadi semua tugas yang sudah teman-teman kerjakan atau ujian juga udah selesai, di sini akan langsung ada rekapan nilainya. Nah, ini direkam oleh sistemnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat detailnya, teman-teman tinggal klik aja mata pelajarannya. Tinggal diklik. Di sini akan muncul semua tugas, baik itu tugas harian, ulangan harian mungkin nanti, ujian. Di sini akan muncul nilai teman-teman semuanya. Jadi baik di guru maupun teman-teman sudah ada rekapan nilainya secara rapih di sini di akun teman-teman masing-masing, dan juga untuk rata-ratanya udah ada secara langsung, teman-teman. Baik itu nilai pengetahuan maupun nilai keterampilannya. Di sini ada. Teman bisa lihat.
Ini untuk nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini juga ada performa sikap atau nilai sikap, teman-teman. Gunanya apa? Jadi, nanti di akun guru, di web teachernya, itu bakal ada untuk penilaian sikap teman-teman selama belajar dengan guru tersebut. Maksudnya apa? Jadi nanti untuk penilaian sikap ini bisa dilakukan oleh semua guru tanpa terkecuali. Misalkan ini si Nabil Tadrian sama Pak Andrianto. Pak Andrianto melakukan penilaian sikap, aspeknya disiplin, sikapnya itu negatif yang didapat tanggal 10 dan deskripsinya itu sering telat. Berarti si Nabil ini sering telat dengan Pak Andrianto. Begitupun pas 30 Juni, Pak Andrianto lagi, negatif lagi, aspek disiplin lagi, si Nabil ini berkelahi dan juga masih sering telat. Nah, tapi si Nabil mendapatkan nilai positif dari Pak Andrianto itu dari aspek kejujuran. Tanggal 13 Juli, deskripsinya menemukan uang yang jatuh di jalan mungkin dan memberikannya langsung ke orang yang kehilangan duit. Di sini juga ada si Nabil mendapatkan aspek positif, aspeknya disiplin, sifatnya positif. Dari Bu Andrini, tanggal 2 Maret, Bu Andrini tidak memberikan deskripsi sama sekali, tapi nilai itu positif. Jadi ini sangat berguna nantinya untuk wali kelas menentukan nilai akhir untuk sikap teman-teman. Dan juga si wali kelas juga bisa mengetahui nih, anak-anak saya sama guru mana sih yang sering bermasalah. Misalkan si Nabil nih sama siapa sih yang paling sering bermasalah. Kenapa sih nilainya anjlok? Kenapa sih si guru nggak mau bantu? Jadi di sini wali kelas nanti bisa tahu, oh si Nabil ini sering telat sama bapak ini. Mungkin si Nabil sering ngomong kasar ke bapak ini. Jadi wali kelas juga mengetahui gimana proses pembelajaran dengan guru mata pelajaran lain. Itu untuk manfaat dari penilaian sikap ini, teman-teman. Di sini juga ada absensi. Jadi teman-teman itu langsung bisa melihat total absensi teman-teman, baik itu izin, alfa, sakit. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini. Di sini si Nabil udah 4 kali sakit, izin 0, alfa 1 kali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat detailnya, baik itu absensi harian maupun absensi mata pelajarannya, teman-teman. Kalau absensi mata pelajaran, teman-teman tinggal klik aja mata pelajarannya, itu akan munculnya. Nah, untuk alfa, saya ingatkan lagi ke teman-teman, untuk alfa ini akan masuk secara langsung ke orang tua teman-teman masing-masing. Kalau misalkan teman-teman benar-benar alfa, sekedar mengingatkan. Alfa teman-teman itu akan masuk ke orang tua teman-teman masing-masing. Notifikasinya itu untuk alfa. Oke, jadi ini adalah tampilan dari beranda dan performa dari menu student webnya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu untuk tampilan beranda dan tampilan performanya. Silakan. Lanjut aja lah, Pak.
apa mengerti atau gimana? Saya nggak mengajukan pertanyaan atau teman-teman saya minta mengajukan pertanyaan. Jadi nantinya nggak ada miss. Karena yang sudah-sudah itu setelah saya jelasin, teman-teman yang nggak ada yang bertanya atau nanti di grupnya, ini apa Pak, ini apa Pak, ini apa Kak, ini gimana Kak? Pak, dari mana guru mapel bisa menilai performa sikap kami sebagai murid? Ya, itu dari guru mapelnya melakukan penilaian itu pada saat jam pelajaran mereka masing-masing. Ataupun mungkin teman-teman nih lagi di luar, lagi jam istirahat. Bagi anak laki-laki kelihatan sama si guru ini lagi ngerokok. Itu si guru bisa melakukan penilaian sikap teman-teman. Kapanpun, dimanapun, asal itu di masih jam sekolah, itu guru-guru masih bisa melakukan penilaian sikap. Dan terkhususnya pada jam pelajaran mereka masing-masing. Misalkan hari ini belajar bahasa Indonesia, Fajar Agustian terlambat. Nah itu si guru bisa melakukan penilaian sikap. Disiplinnya kurang, negatif berarti deskripsinya mungkin Fajar Agustian sering telat dengan saya, katanya mungkin. Itu untuk guru mapel melakukan performa sikap untuk murid-muridnya. Berarti Gledu sama dengan rapor. Sama dengan rapor. Untuk rapornya pun ada. Kenapa bisa sama dengan rapor? Maksudnya gimana, Gali? Performanya. Mungkin ada yang ragu atau gimana, silakan. Open mic boleh, di chat pun juga boleh. Nah, teman-teman di bagian berandalan performanya, apakah orang tua kita bisa tahu juga nilai kita hanya sebatas atau hanya sebatas tahu alfa saja, Pak? Oke, untuk orang tua itu bisa melihat juga detail absen teman-teman. Berapa kali di rumah sakit, izin maupun alfa, dan juga bisa melihat
nilai yang teman-teman dapat selama dalam pengerjaan teman-teman mengerjakan tugas atau ulangan harian, PTS atau PAS, itu orang tua juga bisa melihatnya. Ya, betul Bapak. Jadi teman-teman lebih bisa untuk mengintrospeksi diri teman-teman masing-masing. Oh, daripada saya sering mendapat nilai negatif, lebih baik saya lebih harus datang lebih awal misalkan. Oh, daripada saya mendapatkan nilai negatif, itu bisa tahu orang tua saya, lebih baik saya merubah diri ke arah yang lebih baik. Itu lebih bermanfaatnya ke sana. Ya, betul Bapak. Guru bisa melakukan penilaian sikap ini di luar lingkungan sekolah juga bisa. Jadi siswa lebih bisa untuk menghargai guru, menghargai teman, maupun menghargai orang tuanya masing-masing nantinya. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Untuk pin bayi, jelas ya? Oke, kita lanjut teman-teman. Saya ingetin lagi teman-teman jangan sungkan atau malu untuk bertanya teman-teman. Karena nanti saya takutnya terjadi miss lagi. Oke, AMCH. Jadi untuk di beranda, teman-teman bisa melakukan ubah profil, melihat informasi harian yang didapat dari wali kelas atau guru mata pelajarannya. Di sini teman-teman juga bisa melihat jadwal, terserah teman-teman mau lihat jadwal kapan, tinggal diklik tanggalnya. Di sini juga udah kita sediakan jadwal mata pelajaran teman-teman selama 1 semesternya. Jadi tiap hari akan di-share oleh sistem per tanggalnya. Mata pelajarannya langsung dengan pengajar, ruangannya ruangan apa, jam belajarnya, dari jam berapa sampai jam berapa, itu untuk bagian beranda. Untuk performa, itu teman-teman bisa melihat nilai yang sudah teman-teman dapat. Di tampilan depan ini ada kalkulasi nilainya. Kalau teman-teman mau lihat detailnya, itu tinggal diklik mata pelajarannya. Di sini akan muncul detail semua tugas yang sudah teman-teman kerjakan berikut dengan nilainya. Baik itu nilai pengetahuan juga nilai keterampilan. Nah, untuk nilai sikap, ini guru-guru bisa melakukan penilaian kapanpun, dimanapun, berapa kali pun dalam sehari bisa. Ini mungkin sebagai contoh aspek sikap atau karena ini juga masih itu nilai baik nilai lihat apa kali teman-teman beberapa teman-teman sakit baik bagian itu bagian keuangan. Oke, katanya mulai teman-teman. Pembelajaran ini lebih bergunanya untuk materi dari guru-guru mapel atau dari wali kelasnya. Jadi semua materi pembelajaran baik itu mungkin silabus atau mungkin gurunya mau nge-share RPP ke teman-teman, kalau teman-teman bisa baca RPP,
silabus, materi-materi yang akan diajarkan. Di sini guru-guru bisa nge-share-nya ke teman-teman dan langsung bisa membaca materi tersebut. Nah, seperti ini. Di sini ada contoh beberapa materi yang sudah di-share oleh guru bahasa Indonesia. Teman-teman tinggal klik aja. Misalkan nih, kalau masih PJJ, ini teman-teman bisa melakukan di sini. Misalkan nih, udah di-share materi sama guru-gurunya. Dari share materi, mata pelajarannya apa, KD-nya KD berapa aja, deskripsi kegiatannya materi ini untuk 3 kali pertemuan, misalkan ini ada. Nah, di sini teman-teman tinggal download aja. Nah, untuk mendownload materi ini, teman-teman jangan takut, ini tidak akan memakan banyak kuota, karena ini cuma file PDF, Word, atau Excel, atau PowerPoint, teman-teman. Ini jadi nggak akan memakan banyak kuota. Nah, mungkin saya kasih contoh yang ini aja. Materi membuat puisi. Nanti ini, kalau di proses PJJ atau pembelajaran jarak jauh, guru-guru materinya bisa seperti ini. Di sini ada deskripsi kegiatan belajarnya. Baca materi yang saya kasih dan kita akan lakukan diskusi di kolom komentar. Bagi yang tidak menanggapi diskusi saya, akan saya anggap tidak hadir atau alfa, teman-teman. Jadi teman-teman harus baca materi yang saya kasih di sini. Dan di kolom komentar ini, teman-teman lakukan diskusi secara langsung dengan guru-guru maupun teman satu kelas. Jadi kalau komentar ini akan bisa dilihat oleh teman-teman satu kelasnya dan juga guru yang di kelas tersebut juga bisa melihat dari komentar dari teman-teman sekalian. Misalkan seperti ini, si Nabil ini, saya sudah baca Bu. Nah, ini teman-teman lain satu kelas juga bisa lihat. Jadi ya masih ada interaksi dalam proses PJJ kita, nah dia masih ada interaksi di antara diskusi antara teman-teman siswa-siswa dan juga siswa dan murid, siswa dan para gurunya. Ya, ini ada Pak Andrianto nih. Pak Andrianto. Ini Pak Andrianto adalah gurunya. Ini juga Nabil. Saya kurang paham Pak, boleh nanti Bapak juga bisa share atau men-share materinya atau materi lainnya. Kalau siswa minta di bagian teman-teman bisa membaca semuanya, misalkan ada silabus yang misalkan materi yang di-share. Kalau misalkan di PJJ itu teman-teman bisa ini. Nah, bagaimana kalau misalkan proses PJJ yang sudah selesai dan juga sudah normal di sekolah, ini tetap bisa dipakai, teman-teman. Grade ini bukan hadir karena adanya pandemi. Sebelum pandemi pun kita udah masuk ke sekolah untuk mendidik siswa-siswa tersebut. Jadi kalau misalkan pandemi udah selesai, pembelajaran online atau tugas-tugas online teman-teman tetap bisa dijalankan. Misalkan PJJ udah kelar, guru mau nge-share materi malamnya, guru bisa nge-share materinya. Materi masuk malamnya teman-teman membaca, jadi besoknya guru baca materi teman-teman sekalian. Ataupun besoknya mau mengadakan kuis secara langsung bisa, karena materi kedua. Jadi teman-teman nggak ada catatan lagi, nggak ada lagi pusing mencari catatan pas mau ujian, nggak ada lagi nantinya. Karena untuk materinya akan tersimpan secara rapi di aplikasi teman-teman masing-masing. Yang siswa-siswi. Karena berdasarkan juga pengalaman juga, pas mau ujian catatan dikumpul guru-gurunya nilai catatan. Nah, laki-laki bengong, kata nyata sama sekali. C juga nanti catatannya hilang, dipinjamin ke siapa.
Jadi nggak ada hal seperti itu lagi. Jadi di sini semua materi nantinya mungkin ringkasan materinya tersedia untuk bagian pembelajaran. Jadi tergantung teman-teman nih hari ini belajar apa, tinggal diklik aja di sini ada mapelnya. Bagian pembelajaran teman-teman. Untuk pembelajaran sebelum kita masuk ke daftar tugas, ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan Pak Alfian, gimana orang tua kalau dia punya Android? Betul jawaban di betul teman-teman. Jadi itu tidak perlu memikirkan gimana sih kalau orang tua saya nggak punya Android, gimana kalau orang tua misalkan, nggak perlu mikirin itu, teman tetap pembelajarannya dengan tugas yang dikasih oleh gurunya, itu teman tidak perlu karena kita kasih juga ke orang tuanya. Jadi nanti jika sosialisasi bisa mencari jalan keluarnya. Karena bagi saya mungkin semua orang apapun hal yang mungkin akan membantu anaknya atau akan memajukan pendidikan anaknya atau lebih bisa untuk diantar anaknya, itu orang tua saya rasa akan sangat setuju-setuju aja. Apakah materi yang sudah dikasih di pelajaran terreset selamanya di pelajaran akan tetap ada. Jadi itu akan diurutkan berdasarkan tanggal, teman-teman. Jadi yang paling asal teman-teman akan terus di aplikasi teman-teman masing-masing, di akun teman-teman masing-masing. Jadi mau baca karya oke, lanjut. Kita masuk ke daftar tugas. Jadi di sini akan masuk semua tugas, soal-soal yang baik itu tugas ulangan harian, tampilan, masuk secara langsung teman-teman. Kasih contoh aja, saya bikin soal dia perlu
Oke. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul tugas yang saya buat barusan. Saya barusan membuat soal untuk dikerjakan. Di sini ada tipenya online. Jadi untuk soal, teman-teman, ada dua tipe yang akan dikasih oleh gurunya nanti. Ada online dan offline. Kalau online, itu teman-teman bisa langsung mengerjakannya melalui akun teman-teman masing-masing. Tapi kalau offline, itu teman-teman cuma bisa melihat soalnya saja di akun teman-teman nantinya dan mengerjakannya di luar aplikasi Gradle. Misalkan teman-teman mau mengerjakan melalui double video ataupun melalui Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint atau teman-teman bikin satu PDF mungkin. Itu untuk offline. Saya ulangi lagi, kalau online itu teman-teman bisa langsung melakukan jawabannya atau langsung mengerjakannya di aplikasi teman-teman masing-masing, di akun teman-teman masing-masing. Kalau offline itu teman-teman cuma bisa melihat soalnya saja dan mengerjakannya di luar aplikasi Gradle. Nah, ini contoh dari soal yang saya bikin tadi, soal online. Tugasnya di sini ada pilihan ganda dan juga esai. Tinggal diklik aja, ataupun diklik di sini juga bisa, di sini. Nah, di sini akan ada bab 2 bahasa Indonesia, tugasnya online, pilihan ganda, dan esai. Ya, itu batas waktunya 14 Juli, berarti hari ini jam 11.41 terakhir ngumpulinnya. Jadi teman-teman bisa langsung mengerjakan, tinggal diklik kerjakan. Ini akan langsung muncul seperti ini teman-teman. Langsung mengerjakan Presiden Soekarno setelah Presiden Soekarno. Akan teman-teman menjawab Soeharto, tinggal diklik Soeharto, jawaban tersimpan. Oke, lanjut soal nomor 2 atau soal esainya. Jelaskan apa itu puisi. Jadi teman-teman di sini bisa mengetik secara langsung teman-teman. Puisi rangkaian kata-kata. Nah, di sini teman-teman kalau mau masukin foto di jawaban esai, sini juga bisa. Mungkin kalau teman-teman terlalu menulis di sini, boleh teman-teman buat di tingkat. Di sini juga ada equation, matematika. Di sini number list. Sini juga ada. Setelah selesai, tekan simpan. Jawaban berhasil disimpan, teman-teman. Setelah selesai, boleh teman-teman cek lagi mungkin. Sini sudah, berarti teman-teman tekan selesai dan submit. Jawaban kamu sudah selesaikan. Kamu masih bisa melakukan pengecekan lagi, kamu sudah yakin. Kalau belum, teman-teman tinggal cek lagi atau sudah yakin tinggal submit jawaban. Jawaban tersimpan, teman-teman. Nah, pengerjaan tugas ini sudah teman-teman kirim, itu teman-teman bisa langsung memeriksa hasil yang teman-teman kerjakan dan langsung bisa melihat jawaban yang benar memang macam mana. Misalkan teman-teman tadi menjawab Soeharto nih, jawaban yang benar ini yang dibiruin, berarti benar. Soal pilihan kata teman-teman betul jawabannya. Kita lihat untuk esai. Nah, untuk kata-kata jawab pakai kata yang disatukan menjadi indah, misalkan. Teman saya mengerjakan tugas, teman-teman bisa langsung lain ini kurang lebih. Nanti setelah dicek oleh guru-guru, nilai teman-teman akan langsung muncul nanti
Misalkan di sini misalkan akan muncul teman-teman misalkan jadi semua yang teman-teman udah kerjakan itu akan tersimpan teman-teman. Jadi teman-teman nggak mengerjakan dari awal lagi. Jadi di sini akan ada nantinya teman-teman tinggal tekan lanjutkan saja. Nah, di sini semua tugas yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, di sini semua tugas-tugas yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, di sini nanti setelah dicek oleh gurunya akan langsung muncul nilai teman-teman di sini. Kenapa nggak langsung muncul, Kak? Kenapa nggak langsung muncul kan nilai sistem? Jadi tadi sebagai contoh itu saya memberikan satu soal pilihan ganda dan satu esai. Jadi kalau misalkan soalnya semuanya pilihan ganda, itu secara otomatis akan langsung masuk nilainya setelah teman-teman tekan submit. Jadi tadi karena saya memberikan contoh untuk esai, itu mesti dicek dulu oleh gurunya. Karena untuk penilaian esai nggak bisa dinilai oleh sistem, takutnya nanti akan membebankan untuk siswanya. Karena kalau untuk esai itu diperiksa oleh sistem, itu siswa akan dituntut untuk 100% betul dengan kunci jawaban si guru. Jadi kita inisiatif untuk guru tetap bisa ngecek jawaban esainya. Jadi setelah dicek jawaban esai nanti, nilai teman-teman akan langsung muncul di sini dan juga masuk ke performa teman-teman. Ini untuk bagian dari daftar tugas. Oke, untuk di daftar tugas teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Oke, nggak ada? Oke, mengerti ya untuk daftar tugas dalam pengerjaannya? Gampang lah, kalau untuk anak-anak SMK ini gampang menurut saya. Karena juga untuk anak-anak SMK udah pada melek teknologi saya lihat. Kita lanjut ke kolam pengaduan teman-teman. Gunanya apa? Nanti di kolam pengaduan ini teman-teman bisa melakukan pengaduan apapun itu. Jadi yang tadinya teman-teman ngerasa mungkin ada merasa yang dirugikan. Orang tua bisa tahu semuanya. Nah, di sini teman-teman juga bisa melakukan pengaduan, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal tambah buat pengaduan. Di sini mengenai sarana dan prasarana maupun biaya pendidikan, kekerasan yang mungkin teman-teman alami, baik itu kekerasan fisik, verbal maupun seksual. Di sini teman-teman bisa langsung mengajukan pengaduan. Ini bisa diakses atau dilihat oleh kepala sekolah dan langsung guru BK-nya. Misalkan teman-teman mendapat bully dari teman-teman lain atau dari kakak kelas atau teman-teman dikeroyok, tinggal lakukan pengaduan aja. Dan itu akan langsung diproses oleh guru BK dan juga bisa dilihat oleh kepala sekolah. Misalkan dari sarana prasarana mungkin, atau mungkin dari tenaga pendidik atau guru. Ada yang teman-teman kurang suka mungkin nanti sekarang melakukan pengaduan di sini, nanti solusinya akan diberikan oleh guru BK atau mungkin lewat wali kelas terlebih dahulu kalau masalahnya masih terbilang kecil. Sini banyak Nabil Terdiam melakukan pengaduan, sudah banyak ini. Si Nabil mendapatkan kekerasan, judul laporannya saya mendapatkan bully, deskripsinya saya dikeroyok kakak kelas. Di sini teman-teman bisa melakukan semuanya pengaduannya. Ada juga ini sarana prasarana, si Nabil melaporkan toilet sekolahnya kotor, airnya tidak nyala. Kalau itu benar akan langsung diproses teman-teman.
Nah, untuk di mobile atau di handphone itu kolom pengaduan tidak tersedia, teman-teman. Jadi untuk kolom pengaduan itu tersedia ketika teman-teman login melalui website. Kenapa? Karena untuk menghindari salah ketikan atau apa, karena layar handphone terlalu kecil, teman-teman. Karena ini akan masuk ke guru BK atau ke kepala sekolah. Jadi untuk fitur pengaduan belum ada di mobilenya. Tapi itu teman-teman baik login menggunakan handphone maupun web itu tetap menggunakan email dan password yang sama. Email yang teman-teman daftarkan dan password yang teman-teman bikin saat melakukan daftar akun atau pas verifikasi akunnya. Saya ingatkan lagi. Itu untuk bagian daftar pengaduan. Kita masuk ke perpustakaan, teman-teman. Perpustakaan gunanya apa sih? Apakah perpustakaan les atau apakah enggak? Jadi di perpustakaan ini, teman-teman, nanti akan kita koordinasi dengan pihak sekolah. Buku apa aja yang standby di perpus sekolahnya, nanti kita minta datanya dan kita masukkan ke sistem. Jadi teman-teman kalau mau meminjam buku, jadi nggak nyari lagi satu-satu ke perpus. Jadi teman-teman tinggal klik aja judulnya nanti di sini. Tinggal diketik judulnya apa, teman-teman mau minjam buku apa. Nanti teman-teman atur durasi peminjamannya berapa hari, bukunya apa aja. Nanti akan masuk ke admin sekolah. Jadi admin sekolah menyetujui, teman-teman tinggal jemput bukunya aja. Kenapa nggak kita hadirkan dengan bukunya berupa file? Karena kemarin ada masukan juga dari guru-guru atau dari pihak sekolah itu supaya tetap menggunakan buku yang di sekolah. Karena sayang banget buku sekolah nanti kalau misalkan kita hadirkan bukunya berupa file, buku di sekolah nggak ada yang baca. Atau percuma aja di perpustakaan jadinya. Jadi kita inisiatif untuk tetap memakai buku di sekolah, cuman dengan cara peminjamannya melalui online. Nanti di sini ada buku yang teman-teman pesan, buku-buku yang sudah teman-teman pinjam, lengkap dengan durasi waktunya, dan juga buku yang sudah teman-teman kembalikan. Di sini masih kosong karena di sini adalah akun percontohan, teman-teman. Oke, dari semua fitur ini mungkin saya buka sesi tanya jawab sekarang. Boleh, saya tunggu, teman-teman. Oke, tadi dari bagian perpustakaan ya. Oke, saya ulangi lagi, di bagian perpustakaan ini teman-teman bisa melakukan peminjam buku secara online, teman-teman. Nanti kita akan minta juga data buku apa aja yang ada di perpus sekolah. Jadi teman-teman untuk meminjam buku tidak harus ke sekolah lagi. Jadi teman-teman nanti cuma menjemput bukunya aja ke sekolah. Karena peminjamannya sudah dilakukan secara online. Berikut juga dengan durasi waktunya. Ini akan ada nantinya. Buku apa aja yang sudah dipesan, buku apa aja yang sudah dipinjam, dan buku apa aja yang sudah dikembalikan teman-teman. Ini adalah fitur dari web student semuanya. Dari beranda, performa, pembelajaran, daftar tugas, pengaduan, dan perpustakaan. Belum, Jonathan Albert belum, karena ini udah masuk tahun ajaran baru. Data dari sekolah kita terima juga masih separoh. Data kelas 10-nya juga belum. Nanti akan diupdate secara keseluruhan, teman-teman akan langsung mendapatkan akun dengan data terbaru isinya semuanya.
Oke, teman-teman, boleh silakan yang mau bertanya. Ya, benar. Aplikasinya bisa langsung di-download, teman-teman. Kembali ini ada pertanyaan, tadi belum dijawab. Apakah materi yang sudah dikasih di pembelajaran akan terreset atau akan tetap ada selamanya di pembelajaran? Akan tetap ada selamanya di pembelajaran. Jadi untuk materi pembelajaran itu akan tetap ada terus nanti, tapi yang terbaru akan tetap ada di paling atas. Jadi teman-teman nggak scroll-scroll yang terbaru, nggak harus scroll-scroll ke bawah, nggak. Jadi yang terbaru tetap paling atas nantinya. Jadi semua materi yang terbaru akan tetap paling atas. Jadi teman-teman kalau mau membaca materi-materi lama, tinggal scroll aja ke bawah. Akan tersusun rapi kok menurut tanggal guru-guru nge-share materinya. Nah, teman-teman lain, ada 64 orang yang nanya, saya lihat cuma ada beberapa, 3 atau 4 orang. Oke, teman-teman lain gimana? Aman kah? Cukup aman, mantap. Gampang ya teman-teman ya. Oke.
Mantap, teman-teman. Sebentar, saya akan kasih unjuk yang untuk mobilenya. Sebentar. Oke, teman-teman masih bisa lihat screen saya? Masih, oke. Sebentar, saya konekin dulu. Oke, teman-teman, ini adalah tampilan dari Gradu Web sudah melalui handphone, teman-teman. Di sini nah, ini adalah tampilan dari web studentnya melalui handphone atau mobile. Di sini informasi hariannya, bagian rapor. Di sini ada notifnya nanti apa aja yang masuk, tugas atau purpose, mungkin pemberitahuan dari purpose-nya. Di sini notifikasi tugasnya, tugas apa aja yang masuk, karena ada di sini teman-teman. Di sini performa sama seperti yang di web tadi. Dari setiap mata pelajarannya ada. Mau detailnya tinggal diklik aja, teman-teman. Nilai pengetahuan teman-teman berapa, nilai-nilai harian teman-teman berapa, baik itu pengetahuan maupun keterampilan, di sini ada semuanya, teman-teman. Ini juga ada penilaian sikap teman-teman yang teman-teman dapat, negatif, positifnya ada di sini. Dan juga absensi teman-teman. Di tanggal berapa teman-teman sakit, di tanggal berapa teman-teman alfa. Di sini ada semuanya. Dan juga untuk pengerjaan tugasnya secara online di sini teman-teman juga bisa melakukannya, teman-teman, melalui handphone. Ini akan ada. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa melakukannya di sini melalui handphone sama seperti di laptop tadi. Ini juga udah kita set segampang mungkin untuk teman-teman dalam pengoperasiannya. Sini juga ada library-nya. Di sini teman-teman bisa barcode. Di sini ada buku yang sudah dipesan, dipinjam, dan dikembalikan. Ini fitur pembelajarannya juga sama, teman-teman.
Ini bisa teman-teman baca materinya nanti. Di sini bisa tinggal di-download aja, langsung bisa dibaca. Ketika teman-teman sudah mendownload, di sini nggak perlu download lagi, berarti besok-besoknya teman-teman tinggal baca aja. Ini tampilan dari mobilenya teman-teman. Di sini juga bisa lihat jadwal di sini. Ini jadwalnya hari ini. Mau lihat jadwal besok, tinggal diklik di samping kanan ini. 15, 16. Jadwal ujian ada di sini, teman-teman. Sini inbox, kalau ada pesan masuk mungkin dari admin sekolah atau dari BK atau dari wali kelas, di sini ada inbox. Sini akun teman-teman sebelah pojok bawah kanan. Ganti kata sandi juga bisa di sini. Mau keluar di sini juga ada keluar. Kalau misalkan teman-teman ada yang numpang login nih teman-temannya, oh bisa. Dilapor dulu akun teman-teman, terus di loginin akun temannya. Bisa. Oke. Ini adalah untuk tampilan akun dari mobile apps-nya. Jadi seperti ini. Teman-teman tinggal klik Gredu, cari Gredu. Nah, ini yang warna ungu. Gredu Student warna ungu ini. Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mudah ya, teman-teman? Gampang lah kalau untuk teman-teman SMK. Saya yakin juga udah pada melek teknologi semua kok. Alhamdulillah teman-teman pada mengerti. Ini sebentar banget loh kita trainingnya. Nggak ada pertanyaan dulu teman-teman? Mantap nih. Kalau boleh tahu ini siswa-siswi kelas berapa aja ya? Ini dari kelas mana aja? Kelas 12? Oh, 12 multimedia ya? Oh, pantes multimedia. Udah biasa bergaul dengan komputer dan aplikasi-aplikasi teman-teman ya. Mantap, mantap, mantap. Jadi ada pertanyaan lagi teman-teman? Nothing. Oke. Cukup paham, ada mengerti, sudah mengerti. Oke. Oke, gini teman-teman. Sebelum kita tutup, di sini sebaiknya kita bikin satu grup mungkin per tingkatan atau per ini ya. Per jurusan boleh juga sih. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh silakan langsung di-share di grup aja nanti.
Ya, seperti minggu lalu, Pak. Boleh, tergantung teman-teman mau seperti apa. Per kelas boleh, per jurusan boleh, bebas. Nanti teman-teman kalau ada masalah atau kendala bisa langsung chat di grup tersebut. Nanti saya juga ada invite aja ke grupnya. Per kelas boleh. Berarti di sini ada berapa kelas sekarang? Boleh, buat grupnya. Per kelas. 4 kelas berarti saya menerima 4 grup. Oke, perwakilan per kelasnya 1 bikin grup. Nanti saya share nomor saya. Silakan. Ya, betul Bapak. Masukkan ke kaproknya, kepala programnya, wali kelas dan juga saya nantinya. Perwakilan aja 1 orang per kelasnya bikin 1 grup. Silakan teman-teman. Boleh ketua, jangan ketua kelas dong. Ini aja sekretaris kelas. Saya ketua kelas bikin grup. Ayo silakan teman-teman, saya tungguin. Enak anak-anak multimedia. Sudah biasa dengan aplikasi-aplikasi seperti ini ya. Ayo sekretaris kelas, bikin 1 grup. Silakan. Atau wakil ketua kelas, silakan. Gimana, ada sekretarisnya?
Ya silakan sekarang. Nanti saya share nomor saya sekali. Atau nanti juga boleh sih. Bebas. Maunya kapan? Sekarang apa nanti aja? Sekarang ya. Nanti di invite saya ke grupnya. Apapun kendala teman-teman atau masalahnya di mana atau kurang pahamnya di mana bisa langsung di share di sana, akan saya bantu. Jadi kita dari Gredu nggak cuman ngasih training aja buat teman-teman. Jadi buat kedepannya akan tetap kita maintenance terus supaya teman-teman nyaman dalam penggunaannya dan juga nggak ada masalah apapun nantinya. Oh ya, grupnya itu dikasih judul ini ya. Kalau bisa ada liatnya. Karena di setiap sekolah ada grup siswa banyak banget. Iya, sama-sama Iis Ismayati. Sama-sama Fajar Agustian. Iya, Faiza. Oke, dicatat aja nama saya dulu. Nanti bikin aja grupnya, masukin saya. Oke, kita tutup ya, teman-teman. Atau masih ada pertanyaan, silakan dulu sebelum kita tutup. Mantap, dari Pak Ruli. Saya copy ya Pak. Yo, yang mau nanya silakan, jangan malu-malu teman-teman, karena saya bukan wali kota, bukan gubernur juga sayanya, teman-teman. Jangan sungkan, jangan malu-malu. Kita di sini share santai, mau bercanda boleh. Jadi nggak usah tegang banget saya lagi, teman-teman. Sama-sama, Asri, Ananda. Makan Pak, ya lanjut makan, silakan. Makan siang ya. Ini masih hujan nih, Pangkal Pinang, hujan deras dari pagi. Oke, nggak ada pertanyaan, kita tutup aja. Terima kasih teman-teman siswa-siswi SMK 1 Pangkalan Sungai Liat. Terima kasih juga Pak Maruli yang sudah mendampingi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mempermudah teman-teman dalam proses PJJ seperti sekarang ini. Sehat terus, rajin-rajin belajar, teman-teman. Semoga semua teman-teman jadi orang hebat nantinya, amin. Nanti untuk kode unik kita share melalui Budiah atau ke Pak Dekarwo atau Pak Maruli, nanti kita share, teman-teman bisa melakukan verifikasi akunnya masing-masing. Nanti tunggu koordinasi dari pihak sekolah aja. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap jaga jarak, pakai masker, mau kemana-mana. Mohon maaf kalau ada
salah-salah kata atau kurang jelas dalam menjelaskan teman-teman. Sekali lagi terima kasih udah nyempetin waktunya. Saya tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sehat selalu. Hati-hati di jalan, mau kemana saya?